Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Salman Taufik. Saya adalah mahasiswa semester 6 di IAIN La Roiba Bogor, yang mana insya Allah saya datang ke sini untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu manajemen perguruan tinggi. Ya, saya diberikan tugas oleh dosen saya yang bernama Dr. Hajah Wiwi Uswatiyah MPD, yang mana beliau memberikan tugas kepada kami, kepada saya khususnya, untuk melakukan suatu wawancara di salah satu perguruan tinggi. Nah, saya sendiri alhamdulillah telah menemukan salah satu universitas ya, yang bernama Universitas Darun Najah yang terletak di daerah Cipining, Bogor. Yang mana insya Allah saya akan mewawancarai Bapak Aska tentang bagaimana berjalannya manajerial di Universitas Darun Najah ini. Baik, silahkan bisa ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Dengan Mas siapa ini? Miss Baudin Aska. Miss Baudin Aska. Aska. Iya. Mas, Mas siapa nih? saya Salman Taufik. Salman Taufik. Ya, kebetulan saya gini Mas. Jadi saya itu mahasiswa semester 6 di kampus IAIN La Roiba Bogor. Nah, kebetulan saya itu sekarang itu lagi UAS. Nah, saya dikasih tugas untuk melakukan suatu wawancara di salah satu perguruan tinggi. Alhamdulillah, ketika saya nyari-nyari di daerah sini, saya tertarik untuk wawancara di Universitas Darun Najah ini. Mungkin sedikit boleh dijelaskan mungkin tentang profil dari Universitas Darun Najah ini. Silakan. Baik, Mas Salman ya. Iya. Jadi sekarang kita lagi ada di KSDKU Universitas Darun Najah. Nah, KSDK ini adalah bagian dari Universitas Darun Najah. Jadi KSDK itu kan singkatannya, kita itu Belum. Bagaimana? KSDK itu program studi di luar kampus utama. Jadi sebenarnya kampus utamanya adalah di Jakarta, Universitas Darun Najah Jakarta. Tapi kita punya legalitas sendiri, boleh mendirikan kampus di luar kampus utama atau di luar provinsinya. Iya. Itu kita sudah legal, namanya PSDKU Universitas Darun Najah. Sama seperti di Pamulang itu mereka juga punya PSDKU juga di di daerah Serang atau Pandeglang, saya lupa ya. Itu punya seperti itulah kira-kira. Tapi untuk untuk ijazahnya itu kita ikut ke sana apa memang Universitas Darun Najah yang di sini sudah mengeluarkan sendiri? Sama, kita untuk ijazah satu nama yaitu Universitas Darun Najah, karena PSDKU di bawah atau bagian dari Universitas Darun Najah. Saya lanjut terkait kampus ini. Pada awalnya nama PSDKU Universitas Darun Najah ini sekolah tinggi, Mas. Sekolah tinggi. Iya. Namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Bogor. Itu dulu berdiri tahun 2017. Kemudian seiring berjalannya waktu, pesantren Yayasan Darun Najah menyatukan berbagai perguruan tinggi, karena Yayasan Darun Najah itu punya 3 perguruan tinggi. Oh, 3 perguruan tinggi. Iya. Ada Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Jakarta, Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Bogor yang sekarang di sini, dan juga ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Jakarta juga. Kemudian disatukan, di merger menjadi Universitas Darun Najah. Seperti itu. Kemudian di sini penamaan yang di kampus Bogor namanya PSDKU Universitas Darun Najah. Itu untuk sekilas terkait profil ya. Bersingkat. Baik, mungkin di sini ini Mas Aska, saya akan ada beberapa pertanyaan mungkin ya. Ini Mas Aska, maaf sudah nikah belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Tinggal Tinggal di mana sekarang? tinggal di sini di
di pesantren juga. Oh di sini juga ya? Iya. Santri di sini, kuliah di sini, nyambi di sini juga. Di sini. Masya Allah. Oke baik, Saskia. Yang pertama mungkin saya ingin menanyakan tentang struktur organisasi manajemen perguruan tinggi di PSDKU Universitas Darun Najah. Struktur organisasinya gitu. Seperti struktur ya, seperti pada kampus umumnya. Di PSDK pun sama, karena PSDK itu adalah bagian dari universitas, jadi pimpinan tertinggi adalah kalau di Universitas Darun Najah itu ada yang namanya presiden universitas. Oh, iya. Jadi paling atas itu pimpinan tertinggi presiden universitas, baru di bawahnya ada rektor dan 4 wakil rektornya, kemudian di bawahnya lagi ada dekan, kemudian juga ada prodi, seprodi dan unit-unit lainnya. Itu untuk strukturnya. Dan di sini ada 3 fakultas mas di Universitas Darun Najah. Ada Fakultas Agama Islam, Fakultas Bisnis, dan Fakultas Sains dan Teknologi. 3 ya? 3. Fokuskan pada 3. Tapi untuk di PSDKU Universitas Darun Najah sendiri legalitasnya ada MPI, Pendidikan Islam, dan PGMI, Pendidikan Guru Bahasa. Ini khusus yang di kampus Bogor. Yang di Bogor. Iya. Untuk yang di lainnya? Yang di lainnya di Jakarta ya lebih lengkap. Ada Kuliah Islam, PIAUD, ada MPI juga. MPI itu legalitasnya ada 2, MPI yang Jakarta dan MPI yang Bogor. Karena emang dari awal kan dari saya Bogor juga sudah sama-sama MPI. Jadi walaupun sama-sama MPI tapi punya legalitas masing-masing. Ada strukturnya ya? Ya, sama seperti kampus yang lain. Terus mungkin yang kedua kan kualitas SDM dosen dan juga tenaga kependidikan di sini mungkin itu kan sangat berpengaruh kepada kualitas mahasiswa. Kira-kira strategi yang sudah dibentuk gitu di PSDKU Universitas Darun Najah ini seperti apa gitu untuk meningkatkan kualitas dosen dan juga tenaga kependidikan? Oke. Tentunya sama ya. Setiap kampus itu ingin memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, Mas Salman. Jadi tentu kampus Universitas Darun Najah dan umumnya Yayasan Darun Najah berupaya mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di sini. Jadi di sini ya pada umumnya sama seperti kampus yang lain, mengadakan workshop, pelatihan-pelatihan untuk dosen-dosen dan tenaga pendidikan sehingga nanti akan berdampak positif untuk kampus itu sendiri. Dan di Darun Najah itu lembaga kaderisasi, jadi emang dari awal sudah disetting nanti untuk prodi ini dosennya siapa aja dikaderin dari awal. Jadi yang guru-guru yang ada di Darun Najah yang S1 dikuliahin yang linear sesuai jurusan yang ada di prodi di pendidikan beasiswa, sehingga nanti ketika sudah lulus kita sudah punya stok sumber daya manusia yang dan tentunya pelatihan-pelatihan yang ada sinkron dengan yang ada pesantren itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada dosen misalnya dia itu misalnya dalam mata kuliah misalnya tentang agama Islam misalnya, nah berarti itu nanti akan dikuliahkan supaya linear tadi ya, linear tadi agar sesuai dengan jurusannya. Ya, jadi peningkatannya, tapi ada pelatihan khusus. Pelatihan khusus ada. Oh ada ya. Setiap tahun rutin juga untuk pelatihan itu. Untuk ininya gitu ya, pengajar khususnya gitu. Oh jadi nggak gini kan? Terkadang mungkin ada di suatu lembaga pendidikan karena mungkin ada bahasa tidak ada lagi yang ngajar, ya udahlah yang ada aja. Padahal mungkin dosennya itu nggak mampu gitu sebenarnya, tapi karena memang dianggap ya santai aja lah, sehingga ya udah disuruh ngajar aja gitu. Kalau di sini sudah sistem mas, jadi apalagi ketika sudah menjadi universitas kita selain memikirkan kuantitas kita juga memikirkan kualitas. Jadi dari aspek sumber daya pun harus diperbaiki. Sejak dari universitas sebelum di merger tadi pimpinan sudah memikirkan kader-kader dosen nantinya seperti apa, itu sudah di sistem. Jadi untuk SDM yang ada kita nggak terlalu khawatir. Jadi nggak takut kehabisan jadi. Nggak, karena emang dari awal sudah kader. Bahkan mungkin dari santri yang ada di sini pun sudah dilihat kalau memang ada potensi bisa ditarik mungkin ya. Bisa ditarik mas. Di sini kan lembaga Darun Najah ada wajib
dulu ketika lulus saya langsung ditempatkan bantu mengelola di sekolah tinggi. Jadi ketika awal lulus saya pun ikut bantu proses pendirian di sekolah tinggi yang bisa belajar. Oh gitu. Masih ada berapa dari awal pembangunan berarti 2017 ya? Saya lulus SMK 2015. 2015. Setelah itu langsung ditugaskan di kampus. Oh gitu ya. Oke, itu untuk meningkatkan ya. Nah mungkin pertanyaan yang ketiga, kan kita kan mungkin sangat penting ya untuk mengetahui sejauh mana dukungan pusat terhadap pengelolaan di PSDKU. Lalu yang mungkin jadi pertanyaan adalah apa saja peran dan tanggung jawab Rektor Universitas Darun Najah dalam pengelolaan PSDKU di daerah. Oke, tentunya seorang rektor atau pimpinan itu kan ya mempunyai kewajiban menentukan kebijakan yang strategis lembaga tersebut. Apalagi PSDKU adalah bagian dari Universitas Darun Najah. Semuanya sudah terpikirkan oleh rektor, oleh universitas, kebijakan-kebijakan apa yang akan nantinya baik untuk kemajuan kampus secara bersama itu sudah ditentukan. Ini juga selain menentukan kebijakan, hanya juga monitoring, dimonitoring, dievaluasi, sehingga apa yang sudah ditentukan dalam kebijakan tersebut bisa berjalan. Jadi memang untuk dari kebijakan di daerahku memang dukungannya pun pasti kuat ya ke sini tuh. Karena memang PSDKU itu di bawah Universitas Darun Najah tersebut. Oh iya. Oke, yang selanjutnya bagaimana PSDKU Universitas Darun Najah membangun kemitraan dengan dunia industri lokal dan apa manfaatnya bagi pengembangan kampus? Oke, terkait kerjasama ya, kerjasama dengan mitra-mitra lokal, Universitas Darun Najah sudah banyak melakukan kerjasama baik di lokal maupun internasional. Bahkan di kampus pun ya kita sudah kerjasama dengan berbagai kampus luar negeri juga, Mas. Oh gitu. Iya, ada International University of Africa. Pokoknya di berbagai belahan dunia kita sudah kerjasama. Bahkan kalau Mas mengikuti perkembangan di medsos Universitas Darun Najah, akhir-akhir ini kita sering menyelenggarakan kegiatan seminar-seminar internasional dengan berbagai narasumber dari luar negeri. Seperti Jadi itu. kolaborasi seminar-seminar seperti itu. Saya izin lihat ya. Boleh. Tujuannya ya tadi ya, ketika kita banyak melakukan kerjasama, nantinya alumni kita pun ketika keluar negeri ya bisa dengan mudah untuk berada di lembaga-lembaga tersebut ataupun sehingga banyak relasi lah ketika kita sudah banyak komunitas yang baik dalam lokal maupun internasional. Tapi ini berarti andai kata mungkin dari mahasiswa sini ada yang berpotensi untuk ke luar negeri, itu mungkin bisa ya dikirim gitu dengan kemitraan yang ada gitu. Bisa. Kemarin pun ketika KKN kita sudah KKN internasional, mungkin ada beberapa mahasiswa ke Malaysia, ke Thailand juga, PPL juga sama. Panggilnya kita ke Thailand juga kemarin. Luar negeri ada mainnya di Masya. Jadi kita setiap tahun sudah mulai rutin untuk KKN internasional, KKN internasional. Masuk ya pertukaran dosen juga, dosen ke luar negeri juga. Di luar negeri tujuan kita nanti juga sambil sekolah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Mas. Mungkin saya ingin meminta suatu deskripsi mungkin ya, gambaran tentang bagaimana mungkin PSDKU Universitas Darun Najah ini mengelola layanan mahasiswa atau mungkin sering disebut dengan student service dan perannya dalam menunjang suksesnya akademik mahasiswa. Oke, terkait layanan mahasiswa dari sisi akademik, tentu kita menyediakan layanan berupa digital ya. Mungkin ada siakat kalau di luar. Kita ada simak untuk sistem akademik itu. Mahasiswa bisa akses ARS, bimbingan secara online kepada dosen, bimbingan konseling kepada dosen dan sebagainya. Itu terkait sisi akademik. Kemudian terkait yang lainnya dari mahasiswa ya ada UKM pada umumnya seperti di kampus yang lain. Kemudian aspek-aspek yang lainnya pun dijalankan sehingga mahasiswa itu bisa lebih nyaman dalam menjalankan aktivitasnya, baik itu berkuliah di dalam kelas maupun kegiatan di luar kelas. Termasuk misalnya terkadang kan mahasiswa itu kan misalnya ada suatu permasalahan
Tapi mungkin karena bingung mengadukannya ke siapa. Ya. Ada bagian khususnya Pak? Ya, ada layanan bimbingan konseling bagi mahasiswa yang merasa bingung, dan juga kan ada DPA ya. DPA itu apa? Dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik itu ya mereka dosen-dosen dia bertugas membantu mahasiswa ketika ada permasalahan terkait akademik mereka, terkait kesulitan mereka selama perkuliahan. Mungkin ada yang bicara terkait biaya dan sebagainya. Ini kan khusus dari dosen akademik sendiri. Jadi nggak hanya sekedar bimbing konseling berproposal juga, tapi juga terkait aspek-aspek itu juga dibimbing oleh para dosen pembimbing akademik. Tapi di sini ini nggak membuka beasiswa nggak? Atau mungkin kayak bantuan gitu kepada misalnya ada yang lulusan pesantren atau kurang mampu gitu? Beasiswa ada, kita membuka beasiswa di Jakarta, kita membuka beasiswa, kita juga membuka pesantren mahasiswa juga beasiswa, tentunya dengan apa namanya tes, Ya. Oh, tes beda. ada tesnya juga. Nggak asal masukin. Iya, gitu masukin juga, kan perlu diseleksi juga. Kepanjangan sendiri itu untuk orang-orang yang mendapat beasiswa, apakah memang bagus untuk diseleksi atau memang kita ketika kalau melihat yang kurang mampu langsung kita masukin aja gitu atau gimana? Kalau tergantung dari kebijakan masing-masing, kondisi kan seleksi, walaupun belum mampu tapi ya tetap harus seleksi juga. Kan ada juga yang belum mampu tapi secara kapasitas akademiknya mungkin kurang ya. Iya. Kita kan nggak mungkin nerima juga sih. Jadi tetap kita seleksi. Untuk yang mau kan tentunya banyak mas. Beasiswa itu kan sekarang banyak juga. Iya, pasti. Tentunya kita harus mulai mekanisme seleksi juga. Nggak mungkin semuanya kita terima gitu kan. Iya. Kalau kita terima satu, yang lain juga masih akan berharap semuanya gitu. Iya. Ya cukup mungkin itu saja mas Aska ya. Saya sangat berterima kasih nih atas sambutannya. Juga saya alhamdulillah sangat tertarik mungkin ya dengan Universitas Darun Najah ini. Saya pribadi ini boleh saya bawa ini. Boleh. Mungkin nanti andai kata saya kan juga diamnya di pondok pesantren. Iya, boleh. Mungkin nanti ketika ada santri ingin masuk ke Boleh. universitas ini, jadi bisa saya rasakan di sini ya. Oke, bisa. Jadi bisa langsung hubungi nomor untuk cari informasi di selanjutnya. Baik teman-teman, alhamdulillah wawancara di Universitas Darun Najah ini telah selesai, dan juga saya alhamdulillah sudah dikasih salah satu brosurnya ya untuk menyebarkan, dikarenakan saya sendiri melihat sangat bagus ya Universitas Darun Najah ini. Bagi teman-teman mungkin yang ingin masuk ke sini juga ya, ini bisa menjadi salah satu opsi ketika kita ingin masuk ke perguruan tinggi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.